Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak C, Pak eh, Pak Kus Heriwono sebagai Direktur Utama Inti Pesan. Kami dari Kementerian Koperasi dan UKM mengapresiasi atas inisiasi untuk menyelenggarakan seminar virtual dengan tema UMKM Kuat Indonesia Sehat ini. Jadi pelaku UKM kita, seperti Bapak Ibu sudah ketahui lah ya, jumlahnya sangat besar, ya. 64,1 juta ini kan pelaku mikro dan kecil ya. Persentasenya 99% lebih, 99,6%. Kemudian kontribusi terhadap tenaga kerja juga luar biasa, sangat signifikan. Ada 97% tenaga kerja di Indonesia itu ditampung oleh usaha mikro dan usaha kecil. Namun dari sisi produktivitas, bila dilihat dari kontribusi pada sektor, pada PDB kita, jumlahnya masih belum optimal, ya, 60%, dan ini kita masih punya potensi yang sangat besar ke depan untuk bisa meningkatkan usaha mikro yang mendekati kecil ini, ya, didorong supaya bisa naik kelas. Kita punya potensi dari 64,1 ini, kalau dilihat dari profilnya, 20%-nya pelakunya sudah berpendidikan di atas SMA, ya. Kemudian 8% pendidikannya perguruan tinggi. Ini tentu punya potensi, ya, punya kapasitas yang lebih baik apabila kita kemudian nanti bisa memberikan pendampingan yang lebih tepat, ya, mereka bisa didorong untuk bisa naik kelas. Dan ke depan, maaf nih motor nih, karena kita di lapangan ini, Pak. Ya, ya, Jadi ke depan kita akan memperbesar kegiatan-kegiatan untuk mentoring, ya, untuk inkubasi, ya, dan juga untuk menyediakan lebih banyak konsultan-konsultan, sehingga pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, ya, akan lebih punya potensi untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Dari sisi kontribusi terhadap ekspor ini juga masih belum optimal, ya, baru 14%, dan kami tentu nanti akan berupaya, ya, membuat membuat suatu kegiatan-kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kecil, para pelaku usaha menengah, ya, yang sekarang ini sudah mempunyai produk-produk yang diminati di luar negeri. Pada saat pandemi ini berdasarkan survei dari ADB, kami ambil survei dari ADB sebagai pemicu saja, meskipun angka yang ada di kami sebenarnya dari data call center, yang masuk di call center kami, angkanya tidak sepesimis ini, ya. Meskipun terdapat penurunan permintaan, namun angkanya tidak sepesimis yang dilakukan oleh ADB, karena ADB ini dilakukan surveinya pada bulan Juli, ya, pada saat PSBB diberlakukan secara besar-besaran. Dari gambaran ini 50%, ya, 50% usaha mikro dan kecil menengah menutup usahanya untuk sementara. Ada yang sementara dan juga ada yang permanen. Kemudian 88% kondisi kasnya sudah menipis, ya. Kemudian lebih dari 60% dari para pelaku usaha mikro ini mengurangi tenaga kerja. Intinya dengan adanya pandemi COVID, maka pertumbuhan ekonomi menurun, ya. Kemudian pemutusan hubungan kerja dan pengangguran juga meningkat. Masyarakat miskin
jumlahnya bertambah. Kita sekarang sudah memasuki era normal ya. Kalau saya lebih optimis lah, kita sudah memasuki era normal ya. Apa yang harus kita persiapkan? Di sini ada perilaku konsumen yang berubah. Yang pertama adalah konsumen lebih peduli terhadap kesehatan dan kebersihan. Ini juga menuntut strategi pemasaran kita ya, yang dulu mungkin kita pada saat memasarkan di label produk-produk kita apabila ya tidak memperhatikan faktor kesehatan, masyarakat masih mau membeli, tapi sekarang masyarakat pasti lebih berhati-hati. Kemudian lebih membatasi pertemuan secara langsung, lebih banyak yang berusaha menjaga jarak dengan orang lain, lebih membatasi pertemuan secara langsung. Kita sekarang banyak melakukan kegiatan, baik itu untuk kebutuhan kantor, dilakukan dari rumah, work from home, ya. Untuk rapat-rapat kita banyak melakukan secara webinar atau Zoom, ya. Kemudian pembelian dari masyarakat sudah banyak yang dilakukan melalui online ya. Dari data yang ada, angkanya sudah 30%-an beralih ke pembelian secara online ya. Kemudian munculnya tren baru nih kan. Tadi sudah saya sebutkan ada bisa melalui memasak di rumah, jalan hobi ya, yang dilakukan secara mandiri. Ini tentu saja membutuhkan inovasi ya, kreativitas kita supaya kita kemudian bisa beradaptasi, supaya produk-produk kita bisa tetap memenuhi pasar ya, sehingga usaha kita di masa pandemi ini bisa eksis dan bisa berkembang. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil? Yang pertama, Presiden sudah mengeluarkan kebijakan tentang pemulihan ekonomi nasional ya. Jadi untuk membantu supaya daya beli masyarakat tetap tumbuh dan untuk melindungi masyarakat jatuh ke kemiskinan, dikeluarkanlah program bansos ya melalui Kementerian Sosial. Ini juga jumlahnya cukup besar nilai rupiah yang dialokasikan untuk bansos. Kemudian pemerintah melalui program pemulihan ekonomi yang diperuntukkan bagi UKM ya, sudah dialokasikan anggaran sebesar 123,46 triliun ya, dan pada pertengahan 2020 pemerintah juga menambahkan program Banpres ya, bantuan presiden untuk membantu permodalan bagi para pelaku usaha mikro yang jumlahnya juga cukup besar, ada 28 triliun untuk 12 pelaku usaha, 12 juta pelaku usaha mikro ya. Jadi alokasi yang pertama sebesar 123,46 triliun ini terutama dialokasikan untuk membantu restrukturisasi permodalan, untuk membantu subsidi bunga, untuk memberikan penjaminan di dalam penyaluran kredit-kredit program melalui Bank Himbara, juga untuk pembiayaan bagi koperasi melalui LPDP. Kemudian pada pertengahan Agustus 2020, Bapak Ibu semuanya tentu sudah mengetahui ada Banpres produktif untuk usaha mikro, ya. Terutama ini ditujukan supaya pelaku usaha mikro yang diidentifikasi sudah mulai menipis permodalannya, ya, mereka bisa memulai usahanya kembali. Ini sebagai pemicu supaya kemudian dari Banpres ini juga bisa dimanfaatkan
untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha mikro mengakses permodalan atau yang sudah dialokasikan melalui bank-bank himbara. Kemudian kita melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga mencoba merumuskan peraturan pemerintah untuk sektor koperasi dan UKM. Antara lain melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama adalah ditujukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan mempermudah perizinan, ya, mempermudah perizinan berusaha. Ini kami atur di dalam RPP Cipta Kerja subsektor koperasi dan UKM. Kemudian di dalam RPP itu juga kami ingin menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang menjadi pilihan masyarakat. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan rasio partisipasi berkoperasi dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian melalui penyederhanaan syarat pembentukan koperasi, kemudahan pengelolaan koperasi, penguatan keberadaan koperasi syariah sehingga lebih efektif dalam pelayanan anggota serta lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Di sini ditekankan mengenai penyederhanaan pendirian koperasi yang bisa dimulai dengan yang semula 20 orang, kemudian diatur menjadi cukup dengan 9 orang. Intinya agar koperasi lebih mudah untuk didirikan pada saat awal pendiriannya. Kemudian untuk Halo, suaranya Pak. Arif, mohon izin. Suaranya. Assalamualaikum Pak Arif. Assalamualaikum Pak Arif. Pak Gus nampaknya sinyal karena beliau lagi di lapangan nampaknya, betul. Karena memang di daerah Kuningan sinyalnya harus berjuang. Saya coba hubungi beliau lagi. Pak Arif, Assalamualaikum. Ada gangguan sinyal kan, karena di sini kedetek merah. Iya. Sabar, tenang. Baik, memang Pak Gus, tantangan hari ini memang kalau seandainya kita seminar virtual itu pertama tantangannya adalah sinyal, ya. Apakah sudah gabung lagi? Pak Arif? Assalamualaikum Pak Arif. Pak Arif? Ya, itu sedang berusaha. Iya. Ya Pak J, sudah nyambung lagi Pak J. Baik, mohon maaf ya Pak Arif. Pak Arif tadi baru sampai Undang-Undang Cipta Kerja. Pak J. Ya. Sudah gabung lagi Pak, sudah jelas suaranya. Bentar. Udah ya? Sudah Pak, sudah gabung, sudah terdengar kali ya. Boleh Pak. Saya matikan videonya ya Pak, biar boleh. Ya Pak, biar betul Pak. suaranya mungkin lebih jelas ya Pak. Ya. Boleh. Silakan. Nggak apa-apa Pak, silakan. Halo. Iya Pak, monggo Pak. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Langsung.
Halo. Pak J. Ya, monggo Pak. Silakan Pak. Bapak, Silakan Pak Arif. Iya Pak J. masih commute Pak. Masih commute. Nah, Nggak commute, Pak. Langsung aja, Pak. langsung ya, udah. Langsung, Pak. Monggo Pak. Ini videonya saya matikan ya Pak ya. Iya Pak, silakan, silakan. Silakan Pak. Bisa kelihatan? Bisa. Materinya, nah. Bisa Adul. Oke, ya. Baik. Kemudian ini yang perlu ditangkap. Suaranya hilang lagi, Pak Arif. Halo, Pak Arif. Iya, iya. Mohon maaf ini sinyalnya ampun deh. Iya, Pak. Di sini terlihat, Pak, sinyalnya merah, Pak. Ya. Saya singkat saja nih Pak, kita punya peluang yang sangat baik di tahun 2020 ini dengan memanfaatkan program dari pemerintah ya Pak ya. Jadi Kementerian Koperasi dan UKM sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait ya untuk kita bisa memperbesar demand untuk usaha mikro dan usaha kecil dari belanja pemerintah. Jadi dari belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini sudah diidentifikasi ada potensi sekitar 300 triliun yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Ya, dan proses proses pembelian dari pemerintah kepada para pelaku usaha mikro dan usaha kecil juga dipermudah. Yang semula harus melalui proses lelang atau pengadaan langsung, sekarang dipermudah melalui e-katalog. Ini menjadi tantangan buat kita ya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi produk-produk apa yang dibeli oleh pemerintah ya, misalkan pakaian seragam ya, atau belanja untuk urusan operasional sehari-hari ya, baik itu dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Kementerian PU yang besar-besar ya. Ini perlu kita bisa mengidentifikasi apa yang dibeli oleh pemerintah. Dan para pelaku usaha mikro usaha kecil karena sifatnya fleksibel, bisa menyesuaikan lebih mudah dibandingkan usaha besar, maka kemudian bisa juga usahanya digeser ya untuk memenuhi apa yang menjadi demand pemerintah. Ini bisa menjadi modal awal ya untuk mendorong supaya pelaku usaha kecil ini bisa naik kelas karena pangsa pasarnya sudah ada dari pemerintah. Kemudian dari BUMN juga kita Kementerian Koperasi dan UKM sudah berkoordinasi supaya BUMN juga membeli produk-produk dari usaha mikro dan usaha kecil dan sudah dibuatkan pasarnya. Ada pasar digital namanya, pasar digital. Ini juga peluangnya ada sekitar 30 triliun dari 9 BUMN yang sekarang sudah masuk ya. Kami dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui webinar-webinar yang kami lakukan secara rutin ya, memberikan edukasi bagaimana supaya usaha mikro dan usaha kecil bisa bergabung ke dalam pasar bela pengadaan dari pemerintah dan pasar digital ya. Mudah-mudahan tahun 2020 ini potensinya bisa dimanfaatkan dengan optimal dan ini akan kita dorong terus sampai dengan tahun 2024 nanti. Kemudian pola kemitraan, pola inkubasi, pola mentoring yang akan terus kami kembangkan ke depan ini juga
bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro dan usaha kecil ya untuk nanti mengikuti program-program baik itu yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM maupun oleh kementerian terkait ya, karena nanti inkubasi ini juga dilakukan oleh Kementerian Riset dan Kementerian Riset, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Industri, ya, Kementerian Kelautan. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan supaya kita bisa meningkatkan, memperkuat lagi kemampuan usaha mikro dan usaha kecil di dalam produksi dan di dalam pemasaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, sebagai catatan ya. untuk diskusi.